Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nea Resta, teman-teman kelas 10 bisa memanggil saya Ibu Nea. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Peserta didik mampu menafsirkan isi yang terdapat dalam teks anekdot. Peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Dan terakhir, peserta didik mampu menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot. Sebelumnya, apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai sindiran atau kritik terhadap orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke, lanjut ke fungsi anekdot nih. Fungsi anekdot sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi primer. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu fungsi sekundernya. Fungsi sekunder dari teks anekdot adalah sebagai bahan hiburan, analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, lalu menarik perhatian, dan sebagainya. Teman-teman pasti udah pernah tahu nih apa saja gambar ini gitu ya. Yap, benar, ini adalah meme atau kalau tulisannya itu meme. Ini juga salah satu termasuk teks anekdot loh. Oke, lanjut ke isi pokok teks anekdot. Isi pokok teks anekdot ini ada 4 nih. Yang pertama ada masalah yang dibahas. Apa sih masalah yang dibahas dalam teks anekdot? Lalu ada kritik atau sindiran yang disampaikan. Dalam teks anekdot ini kritiknya itu buat siapa? Kritiknya itu apa gitu ya. Lalu ada unsur humor. Nggak mungkin teks anekdot tanpa unsur humor. Pasti dalam sebuah anekdot itu pasti ada unsur humornya. Lalu makna yang tersirat. Dalam teks anekdot tersebut maknanya apa? Manfaatnya apa gitu disampaikan kepada pembaca oleh pengarang teks anekdot tersebut. Oke, sekarang kita baca nih contoh teks anekdot. Judulnya Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kita baca bareng-bareng ya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $50.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" tanyanya. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $50.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" ulang pengacara memastikan. Saksi tetap tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf," saksi terkejut. Sambil menatap hakim, saksi melanjutkan, "Saya pikir tadi dia berbicara dengan Anda." Gitu. Apa sih isi pokok dalam teks anekdot tadi? Yang pertama ada masalah yang dibahas. Apa nih masalah yang dibahas? Dalam teks anekdot ini masalah yang dibahas adalah korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Lalu saksi yang diberi uang tutup mulut untuk kelancaran persidangan. Selanjutnya kritik dan sindiran yang terdapat dalam teks anekdot Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah kritikan ditujukan kepada hakim dan pihak terkait yang menyudutkan saksi dengan pertanyaan apakah saksi menerima uang untuk kelancaran kasus tersebut, padahal sebaliknya. Mungkin prinsip si hakim adalah ada fulus semua mulus gitu ya. Oke, selanjutnya ada unsur humornya.
Unsur humor terletak pada reaksi dan jawaban saksi terkait pertanyaan yang diajukan padanya. Dari awal kan saksi itu enggak jawab pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, pengacara, tapi saksi malah menjawab, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Humornya itu terletak, saksi itu enggak ngerasa gitu kalau pertanyaan itu ditujukan kepada dia gitu, karena dia yang karena setahu dia kasus suap itu malah hakim yang melakukan gitu. Lalu ada makna tersirat. Makna yang ada memberi kita gambaran akan sebuah keadaan di mana pelaku korupsi akan tetap melakukan korupsi karena tidak mungkin ada yang memberi suap jika tidak ada yang menerima suap tersebut. Itu dia isi pokok teks anekdot dari kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Yang terakhir nih kesimpulannya, kan kita udah mempelajari cara mengevaluasi teks anekdot dan aspek makna tersirat tersebut ya dari isi pokoknya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mendata dan menafsirkan pokok-pokok isi teks tersebut. Mau bisa berbentuk gambar, teks anekdot itu bisa berbentuk teks juga. Lalu kita menganalisis makna tersiratnya. Itu dia pelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Salam sehat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.